Bismillahi walibni warwahil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan menunjukkan kebotolan daripada Ustadz Zuma. Bahkan dia menunjukkan karangan bebas yang begitu akut, yang justru sebenarnya menjadi koreksi penting bagi mereka ini dalam hal memiliki literatur yang bertanggung jawab, teman-teman. Mengapa saya katakan demikian? Nah, dalam debat kali ini, dalam diskusi kali ini memang benar-benar luar biasa, karena yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu merupakan pertanyaan yang membuat Ustadz Zuma sebenarnya nggak bisa memakai besar suaranya atau dali-dalinya atau karangan bebasnya itu tidak mempan. Tapi alhasil dari semua diskusi atau semua debat yang dilaksanakan pada kali ini menunjukkan sangat tidak akuratnya cara berpikir dia. Bahkan ketika dia bicara justru kena skak, teman-teman. Justru kena bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta. Mari kita simak, jangan skip supaya informasinya lengkap. Ini dia videonya. Perkenalkan Tuhan yang saya sembah. Bahwa Tuhan yang saya sembah sudah menjelaskan jati dirinya siapa. Sejak Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Artinya manusia ini yang mengambil rupa dan gambar Tuhan, bukan Tuhan yang mengambil rupa dan gambar manusia. Itulah sebabnya ada perkataan bahwa teksmu hilangkan itu Bamtri karena menutupi wajahku. Teks itunya, bannernya. Ya, itulah sebabnya ada perkataan kalau di dalam Kristen bahwa Tuhan berbicara, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan berjalan dengan tangannya. Itu semua ada di dalam diri manusia. Bukan berarti Tuhan mengambil manusia, ya, tetapi manusia yang mengambil citra Tuhan. Tuhan sedih, Tuhan marah, semua ada yang. Nah, itulah Tuhan yang saya sembah. Nah, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, ya. Dia bukan Tuhan yang mati. Nah, bagaimana kami juga bisa menjelaskan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup? Kita bisa melihat bahwa Tuhan yang saya sembah itu maha hadir, ada di mana saja. Bahkan sekarang di dalam diri semua, misalnya manusia ini 1 miliar, di dalam diri 1 miliar itu Tuhan kami ada, kan? Dan bahkan sekarang diutus namanya Roh Kudus. Nah, kemudian yang menjadi sering problem adalah Yesus. Orang tidak paham bagaimana ketuhanan Yesus. Saya tidak akan pernah mundur dan tidak akan pernah lari dari Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Maka sering saya membuat perumpamaan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Zaman dahulu orang bertelepon, ya kan? Maka yang didengar adalah suara. Contoh, saya contohkan ya, seperti ini. Ini anggaplah ini telepon. Hai Zul, saya bilang. Hai Bamtri, datang Bamtri. Hai Bang Rudi. Kenapa kamu mengatakan saya Bang Rudi? Karena kamu mengakui suara saya itu adalah si Rudi sebagai pengganti wujud saya, ya kan? Demikian Musa, ketika mendengar suara Tuhan, dia pasti akan berkata, ya Tuhan, kapan Tuhan tidak ada. Kita memandangnya dari sudut Musa. Itulah sebabnya dikatakan firman Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, maka firman itu adalah Tuhan. Demikian juga saya, ketika saya tadi berbicara begini, suara saya bersedang bersama-sama saya ini. Maka si Bantri bisa mengatakan, ya Rudi. Dan demikiannya, tidak dibilangnya, ya Zulkifli Mabas, tidak, tapi Rudi. Kemudian, Tuhan Musa, ulangan 18 ayat 18. Tidak mau lagi aku melihat engkau Tuhan, karena dia tidak sanggup melihat wajah Tuhan. Selama ini dia hanya mendengar suara Tuhan. Dia ingin melihat Tuhan bisa dilihat di dunia. Ulangan 18 ayat 16, 18 itu ya. Maka Tuhan hadir di dalam dunia. Dalam bentuk siapa? Itulah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Bukan Tuhan itu yang langsung jadi manusia begitu ya, sehingga surga kosong. Tidak. Sama dengan ketika saya mengirim citra saya ke hadapan kalian. Bukan berarti kursi saya yang asli di pohon Natal ini kosong, tidak. Saya tetap ada, citra saya bisa sampai sama kalian. Demikian juga Tuhan, surga tetap ada. Yang diutus itu adalah firman menjadi manusia. Suara Tuhan menjadi manusia, menjadi ya. Nah, bukan jadilah, bedakan jadilah dengan menjadi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, sama seperti digital saya. Dia tidak pernah berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari saya yang mengucapkan, ya kan? Aku dan si Rudi adalah satu katanya. Tetapi perumpamaan saya ini memang masih memiliki keterbatasan. Tetapi saya bisa menjabarkan bahwa perumpamaan saya ini tingkat kecanggihannya sudah lumayan bagus. Apalagi tingkat kecanggihan Tuhan. Saya pernah menonton film Aurora yang dikirim ke hadapan si Zulkifli itu asli 3 dimensi. Begitu ditempeleng dia terasa sakit 3 dimensinya. Sementara saya yang jauh tidak sakit. Ya, itu udah lebih canggih lagi nanti itu pemikiran manusia. Apalagi Tuhan. Ya. Jadi Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dia maha hadir, bisa kemana saja. Kalau dikatakan Tuhan yang kami sembah lebih kecil dari surga, ya.
Kenapa? Karena Tuhan bertahta dalam kerajaan sorga. Bukan berarti bentuk tubuh. Kemahakuasaan Tuhan bukan dilihat dari, wah berarti sorga dong lebih besar dari Tuhan. Ya, namanya Tuhan dia di dalam sorga. Tentu bisa dikatakan sorga melingkupi, Tuhan berada di situ. Oke, sekian dan terima kasih. Oke. Waktu 5 menit dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bang Nurdianes untuk opening statement. Selanjutnya, mari kita dengarkan pula opening statement dari Akhina Zulkifli Abbas. Siap, Akhi? Siap. Waktu meluncur seiring dengan Akhi berbicara. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berbicara mengenai Allah, berarti kita berbicara mengenai Sang Khalik yang menciptakan alam semesta. Berarti kita bercerita tentang esensi atau pribadi atau zat daripada Allah itu sendiri. Nah, berbicara mengenai Sang Pencipta, berarti kita tidak bisa berbicara mengenai oknum yang bisa digambarkan dengan wujud, meskipun dia itu ada. Maka pada malam hari ini saya hanya ingin membahas salah satu sifat daripada Sang Pencipta itu adalah bagaimana kemudian kita memahami makna daripada sifat al-awwal dan al-akhir, az-zahir dan al-batin. Sahabat kalian, mengimani sifat-sifat Allah itu jelas merupakan salah satu rukun yang penting di dalam beriman kepada esensi Allah itu sendiri, yang mana memiliki 4 rukun. Yang pertama, beriman kepada eksistensi Allah. Yang kedua, beriman kepada rububiyah Allah. Kemudian beriman kepada uluhiyah, dan beriman kepada asma wa sifat, yaitu nama-nama serta sifat-sifat Allah. Tidak bisa dibayangkan, sahabat-sahabat sekalian, jika seseorang yang ingin menyembah kepada Sang Pencipta tetapi tidak mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, ia bisa terjebak di dalam kesalahan fatal yang bisa mengakibatkan kecelakaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang beriman itu minimal tidak bisa sempurna di dalam beribadah ketika dia tidak mengenal daripada sifat minimal nama daripada Sang Pencipta tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang menyangka bahwa Allah itu adalah Bapa dalam arti kata esensi yang melahirkan oknum baru, maka ketika ia memanggilnya dengan nama Bapa, Allah tidak akan memenuhi panggilannya, karena Bapa bukan panggilan untuknya. Dan itu merupakan kekufuran bagi umat Islam. Contoh lain, seseorang menyangka bila Allah menyenangi suatu perbuatan tertentu, misalnya perbuatan yang dianggap Islami, padahal tidak ada contoh dari Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, maka jelas itu adalah merupakan perbuatan yang dibenci dan buruk. Sebab Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam itu menerangkan ya, bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah atau kitab Allah, yaitu Al-Quran. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan secara baru dalam sebuah agama. Oleh karena itu, amat penting artinya memahami persoalan asma wa sifat secara benar dan ikhlas, untuk kemudian tujuannya meningkatkan kebenaran serta bobot keimanan kepada Allah, hingga memperkecil kemungkinan terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan tentang tentang wujud daripada Sang Pencipta itu sendiri. Di dalam nama-nama Allah yang perlu dipahami kemudian adalah al-awwal, al-akhir, az-zahir dan batin, seperti yang saya katakan tadi. Jadi 4 daripada sifat ini atau 4 di antara nama ini, ya, itu adalah merupakan nama-nama yang sangat indah. 4 nama ini lalu kemudian ditambah dengan nama Al-Alim, yang mana tersimpul dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 3. Di situ jelas dikatakan bahwa huwa awwaluh wal akhiruh. Dikatakan dialah Allah yang awal, yang pertama, yang akhir, wal akhir dan akhir. Al-Zahir, maksud saya al-akhir yang akhir, kemudian az-zahir yang atas atau yang zahir, dan al-batin yang paling batin, dan alim yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Nah, kemudian para sahabat sekalian, dalam sebuah hadis dikatakan dari Al-Irbad bin Syari'ah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak tidur sampai beliau itu membaca musabbihat. Musabbihat ini adalah surat-surat yang diawali dengan sabbah. Dan beliau Rasulullah Muhammad SAW bersabda kemudian di dalamnya terdapat satu ayat yang lebih baik daripada 1000 ayat. Lalu kemudian para sahabat, beliau juga mengatakan bahwa di dalam doanya dia senantiasa mengatakan, ya Allah, Engkaulah awal yang pertama, maka tidak ada satupun sebelummu. Engkau adalah akhir yang akhir, maka tidak ada satupun yang sesudahmu. Engkaulah az-zahir yang paling atas, maka tidak ada satupun yang di atasmu. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Luar biasa, 5 menit dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Akhi Zulkifli Abbas. Gimana, Akhi? Oke, lanjut. Oke, 5 menit sudah dimanfaatkan oleh masing-masing debater. Selanjutnya kita masuk kepada sesi battle, di mana di battle ini ada 4 kali bertanya dan 4 kali menjawab dari masing-masing pihak. Baik, silahkan. 2 menit pertanyaan meluncur seiring dengan pertanyaan Bang Rudi meluncur. Silahkan. Oke, pertanyaan saya singkat saja. Tolong Zulkifli M. Abbas perkenalkan kepada kami apa sih firman Tuhan menurut Al-Quran. Ya, apakah firman Tuhan itu suara Tuhan langsung atau bagaimana?
Itu yang saya mintakan ya. Dan kalau itu suara Tuhan langsung, tolong jelaskan berasal dari mana. Apakah dari mulut, apakah dari gelombang di tepuk tangan gini, atau bagaimana jadi gelombang, kita nggak tahu ya. Tolong jelaskan apa firman Tuhan menurut Al-Quran. Silakan, singkat aja. Baik, pertanyaan singkat dari Bang Rudi Hanes kita akhiri. Apa firman Tuhan gitu ya? Maksud firman Tuhan di dalam Al-Quran. Bang Zuma, pertanyaan sudah paham Bang? Iya. Baik, silakan dijawab. 7 menit meluncur seiring dengan Bang Zuma berbicara. Silakan. Baik. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi yang dimaksud firman Allah itu adalah kalamullah. Kalamullah itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, di mana sifat ini adalah kemampuan Allah untuk berkata-kata. Untuk berkata-kata. Nah, kemudian sifat berkata-kata Allah ini yang kemudian yang menyebabkan Allah itu menyampaikan pesan kepada manusia, baik itu melalui perantaraan malaikat, ya, atau langsung terhadap utusan. Dalam arti kata langsung ini dalam arti kata Allah memperlihatkan kepada utusannya akan apa yang Allah kehendaki terhadap umatnya. Nah, jadi Allah ini sifat kalam dengan pengertian bahwa lawan kata dari kata bisu. Jadi Allah itu maha berbicara, dalam arti kata Allah bukan esensi yang bisu. Allah maha berbicara sejak dahulu tanpa awal. Jadi dia itu adalah azali. Bukan seperti manusia atau seperti makhluk yang baru bisa berbicara setelah sebelumnya ketika bayi tidak bisa berbicara. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha berbicara sejak dahulu tanpa awal dan terus-menerus maha berbicara tanpa akhir. Dengan kata lain, sifat kalam yang adalah merupakan unsur daripada firman itu sendiri, ini merupakan pengertian semacam sifat zatiyah. Karena Allah Ta'ala itu terus-menerus bersifat dengan sifat tersebut sejak dulu tanpa awal, yaitu azali, ya, tanpa awal dan seterusnya tanpa akhir, dan dia itu adalah abadi. Kalam dengan pengertian ini biasa disebut dengan jinsul kalam atau naulul kalam. Lalu kemudian yang kedua, sifat berbicara dengan pengertian sebagai lawan dari diam. Allah itu maha berbicara, dalam arti kata dia tidak diam. Allah Ta'ala berbicara kapan saja Allah Ta'ala kehendaki, dengan bahasa apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki, dengan topik apa saja yang Allah kehendaki, dan dengan siapa saja Allah kehendaki dari makhluknya. Kapan Allah Ta'ala berbicara dengan Musa alaihissalam, yaitu misalnya ketika Allah Ta'ala berkehendak untuk berbicara dengan Musa. Nah, dan sebelum Musa alaihissalam itu ada, Allah Ta'ala telah berbicara kepada orang-orang sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalam Allah Ta'ala dengan pengertian kedua ini yang saya katakan tadi, itu sesuatu yang baru, namanya muhdats, ya, tidak qadim dia. Karena Allah Ta'ala berbicara dengan topik tertentu, misalnya berbicara dengan kalimat A, setelah sebelumnya tidak berbicara. Jadi Allah itu memiliki sifat, yang mana sifat itu adalah al-kalam itu sendiri. Dan ketika, saya ngambil contoh, dan ketika Nabi Musa dalam surah Al-Araf ayat 147, ya, di situ ketika Allah datang untuk bermunajat dengan kami, ya, dalam firman yang dikatakan, ketika Musa datang untuk bermunajat kepada Allah, maksudnya gitu, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan kemudian telah berfirman kepadanya. Itu di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan bahwa dia berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan isi pembicaraannya tertentu ketika Musa alaihissalam datang pada waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, sifat kalam dengan pengertian semacam ini termasuk sifat fi'liyah, karena perbuatan Allah Ta'ala berupa berbicara tersebut tergantung dengan kehendak masyiah daripada Allah Ta'ala itu sendiri. Jika kemudian Allah Ta'ala berkehendak, maka Allah Ta'ala berbicara, dan jika Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka Allah tidak berbicara. Nah, kalam dengan pengertian ini kemudian disebut di dalam ajaran Islam disebut dengan afradul kalam atau ahadul kalam. Lalu kemudian saya simpulkan bahwa dalam masalah kalamullah itu biasa disebut kadibun nau atau hadits ahad, di mana artinya dulu tanpa awal, dan nau artinya jenis. Artinya Allah Ta'ala itu maha berbicara dalam arti tidak bisu, dan Allah Ta'ala sejak dahulu tanpa awal itu maha berbicara, dan seterusnya tanpa akhir. Allah tidak bisu. Jadi sifat kalam Allah bukanlah sifat yang baru bagi Allah. Tidak seperti sifat makhluk. Seperti makhluk yang dituhankan misalnya tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh sang yang mengutusnya untuk dia katakan dan dia sampaikan. Nah, sehingga pemahaman ini disebut kemudian jinsu kalam bil qadimun. Jenis kalam Allah yaitu lawan dari bisu yang saya katakan tadi, qadim. Nah, sedangkan yang saya katakan tadi haditsul ahad itu perkara baru. Ahad kurang lebih dari arti
satuan kalam. Ini adalah merupakan masing-masing firman atau kalimat yang kemudian diucapkan atau difirmankan oleh Allah Ta'ala, yang mana ini adalah merupakan perkara baru. Karena Allah Ta'ala baru berbicara setelah Allah Ta'ala menghendaki untuk berbicara. Dengan kata lain, ketika saya diam, bukan berarti saya bisu, tetapi ada kemampuan pada diri saya untuk berkata-kata. Dan itulah yang disebut dengan al-kalam pada diri Allah. Jadi ketika Allah ingin menciptakan, ingin menyatakan keberadaannya, maka dia cukup dengan berkata. Untuk mengajarkan manusia bahwa dia itu ada, maka cukup dia berkata. Dan dengan berkatanya dia, maka tercipta apa yang dia kehendaki. Kun fayakun. Nah, dari situlah kemudian, dari proses ciptaan demi ciptaan inilah kemudian, maka manusia mengenal bahwa Allah itu ada, meskipun mata manusia tidak mampu melihat secara langsung. Baik. Waktu sudah habis 7 menit. Luar biasa jawaban dari Akhi Zulkifli Mabas, seperti biasa dengan dalil-dalil yang memukau yang membuat kita terkagum-kagum. Selanjutnya, pertanyaan pertama dari Akhi Zuma untuk sang debater Bang Rudi. Silahkan Akhi, 2 menit waktu Anda untuk bertanya kepada Bang Rudi. Sudah siap pertanyaannya? Untuk Bang Rudi, saya tertarik dengan paparan Anda tentang konsep yang Anda paparkan mengenai Sang Pencipta menurut konsep Kristen. Saya hanya ingin bertanya seperti ini. Apakah Sang Pencipta yang mengutus para nabi itu pernah menjadi mayat? Silakan. Oke, baik. Pertanyaan sangat ringkas, padat ya. Sudah jelas pertanyaannya Bang Rudi? Halo Bang Rudi? Oke, saya cukup jelas mendengarkan semuanya. Oke, cukup jelas. Silahkan Bang Rudi, 7 menit waktu Anda untuk menjelaskan dari pertanyaan Bang Zuma. Waktu meluncur seiring dengan Bang Rudi berbicara. Silahkan. Ya. Pertama, saya akan menjelaskan Tuhan yang saya sembah itu adalah Allah yang hidup. Saya bukakan, sebentar, ini saya share screen. Ya, Yeskiel 33. Tolong admin di share screen aja itu Yeskiel 33 ayat 11. Ya kan? Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Artinya di sini Allah yang saya sembah itu mengakui dia hidup. Tolong di share screen. Ayat. Setelah itu kita buka Ibrani 9. Sebentar ya, ini sudah saya siapkan. Maka saya share screen semua. Ini Ibrani 9 itu perjanjian baru, ucapan Rasul Paulus yang diilhami dari Roh Kudus. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi di sini baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tetap mengatakan itu Allah yang hidup. Dan ucapan Yesus sendiri di Yohanes 6 ayat 57. Ya. Karena koneksi agak putus-putus, biar saya bacakan. Yohanes 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku. Jadi Yesus itu mengatakan bahwa Bapa atau Tuhan yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup. Nah, pertanyaan Zulkifli, apakah Tuhan yang kami sembah itu pernah menjadi mayat kan? Kan demikian. Saya berkata bahwa Tuhan yang saya sembah tidak pernah menjadi mayat. Sekalipun kalian ada ayat mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib. Dan yang menurut pandangan saya bahwa kematian Yesus di kayu salib atau itu tidak adalah sesuai dengan Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yang dimaksud di situ seperti kita melihat orang tidur. Hanya itulah cara yang bisa kita jelaskan. Jadi Yesus tidak mati tapi tidur. Nah, ayat ini diperkuat lagi dengan sebentar ya. Ini nih. Matius, kita bukakan ayatnya. Kalau bisa kian cepat. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi bahwa Yesus tidak pernah mati. Yang terjadi bagaimana? Kalau saya jelaskan, sisi kuburan itu ada 2. Sisi luar, itulah sebabnya di Bible itu dijelaskan secara detail bentuk kuburannya. Bentuk kuburannya tidak seperti kita sekarang. Katakan ini tanah, dikubur di bawah tanah. Ini misalnya mayat itu dikubur di bawah tanah. Tetapi dia seperti jenis goa, sehingga ada ruang di situ, sehingga ketika ditutup kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam goa, ya kan? Dan orang luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam goa, ya. Sehingga saya katakan Yesus seperti Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dilempar dari kapal, maka datang ikan menyambar. Dari atas kapal orang mengira bahwa Yunus sudah mati ditelan ikan, maka mereka meninggalkan. Karena kalau sudah dimakan, mana bisa lagi hidup, ya kan? Itu logika berpikir manusia. Tetapi faktanya, Yunus memberitakan, setelah dia dimuntahkan, dia memberitakan kepada orang bahwa dia tidak mati, malah berdoa di dalam perut ikan, ya kan? Demikian juga Yesus. Yesus tidak mati.
Ketika kubur ditutup, orang tidak tahu apa yang terjadi. Dia bangun. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ini hanya bisa kita buat gambarannya ketika orang tidur. Orang tidur, dia seperti kehilangan nyawa. Itulah sebabnya Yesus sering membuat gambaran orang mati seperti orang tidur. Bahkan Tuhan dari dulu pun mengatakan tidur. Ya, dia menerimanya kembali. Bangun dia, suka-suka dia. Dia tidak mati. Demikian juga Yesus tidak mati. Karena sama seperti nubuatan Nabi Yunus katanya. Itu harus digenapi. Ya. Saya tertarik dengan pernyataan Zulkifli. Bahwa Tuhan yang dia sembah berbicara katanya, geng. Dan suara itu adalah firman. Firman itu katanya Alfa dan Omega. Yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dialah awal segalanya. Ya kan? Maka Yohanes 1 ayat 1 jelas mengatakan firman bersama-sama Allah, maka firman adalah Allah. Terserah Zulkifli mau menerima apa tidak. Tetapi yang mau saya jelaskan di sini bahwa surah Al-Ikhlas di ayatnya yang keempat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ternyata Allah itu kalau kita lihat dari keterangan Zulkifli bersuara dan dia tidak bisu. Sama dengan saya dong. Saya bersuara, saya tidak bisu. Dan Zulkifli tadi mengatakan sama seperti Zulkifli. Dia bisa diam. Kalau dia ingin berbicara, dia bisa berbicara. Hanya perbedaannya kata Zulkifli, apa yang diucapkan Allah itu jadi maka jadi. Kalau Zulkifli mungkin berkata jadi belum tentu jadi. Jadilah bakso nggak jadi itu. Ya. Tetapi yang mau saya tegaskan di situ firman atau suara Tuhan. Ternyata tidak bisa dipungkiri bahwa Allah yang disembah Zulkifli adalah serupa dan segambar dengan manusia. Bahkan ada hadis menjelaskan hal ini bahwa penciptaan ada itu serupa dan segambar. Ya. Mengenai hadis nanti kita lewatkan saja dulu. Saya lebih suka membahas Al-Quran. Dan Zulkifli sudah mengakui bahwa Tuhan yang dia sembah bersuara seperti manusia, tidak bisu. Kalimat bisu itu hanya merujuk kepada makhluk. Kalimat bersuara juga merujuk kepada makhluk. Ya, itulah sebabnya saya katakan berkali-kali firman Tuhan diakui Zulkifli juga adalah Alfa dan Omega. Selesai. Oke, itu yang mau saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dulu pintu saya sebentar ya. Oke, baik. Silakan Bang Rudi. Oke, kita tunggu Bang Rudi. Saatnya Anda mengajukan pertanyaan kedua. Ya, 2 menit. Tidak perlu saya kasih waktu ya, karena Ya, biasanya pertanyaan ini tidak terlalu lama. Ya. Silakan pertanyaannya, Bang Rudi. ya. Saya bertanya kepada Zulkifli, Tuhan yang kamu sembah, apakah Tuhan yang hidup atau Tuhan yang mati? Atau ada pilihan lain? Silakan, saya tidak membatasi. Oke, Saya itu ingin, pertanyaan. ya, kamu menjelaskan hal ini kepada kami semua. Silakan. Kalau bisa disertakan ayat Al-Qur'annya. Karena kalau nggak pakai ayat Al-Qur'an itu namanya asumsi. Silakan. Oke. Baik, Bang Zuma, sudah jelas pertanyaannya? siap. Oke, silakan 7 menit waktu antum untuk menjelaskan ya. Silakan. Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, sangat baik dari Bang Rudi. Apakah Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup? Satu hal yang perlu saya garis bawahi ya dari pertanyaan ini adalah bahwa saudara Rudi Yohanes itu tidak mengetahui bahwa aspek-aspek berdirinya ajaran agama Islam dari awal mulai itu adalah pengetahuan tentang tauhid, pengetahuan tentang akidah, di mana hal ini ditanamkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum mengajarkan syariat yang lain. Selama kurang lebih 13 tahun, Allah mengajarkan kepada kaumnya untuk mengenal ciptaan sembahan yang telah menciptakan mereka, yaitu Allah yang mengutus para nabi, termasuk yang mengutus para Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Jadi ketika ada pertanyaan, apakah Allah yang kami sembah itu hidup? Maka harusnya andai saja saudara saya Rudi Yohanes itu paham bahwa umat Islam itu menyembah Allah yang sama, yang telah menciptakan seluruh umat manusia. Ketika di dalam kitab-kitab sebelumnya dikatakan Allah itu hidup, maka itu sudah pasti Tuhan yang kami sembah itu adalah hidup. Tapi saya ingin menjawabnya secara perspektif Islam supaya terpuaskan. Jadi Allah pencipta seluruh makhluk, Dia memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Di antara sifat kesempurnaan itu adalah Allah Ta'ala sifat hayat, sifat hidup. Sifat hidup bagi Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya, seperti yang saya gambarkan di awal tadi. Kenapa? Karena sifat yang dimiliki oleh Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan dari sisi apapun. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah, ya, di dalam pemahaman para tafsir terhadap ayat ini, Allah tidak ada sang yang disembah, sang pencipta yang berhak untuk diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, al-hayyu, al-qayyum, dan terus menerus untuk mengurus makhluknya, dan tiada mengantuk dan tiada pula Dia tertidur. Itu jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, ayat yang paling tenar di antara seluruh umat Islam. Lalu kemudian di dalam Ali Imran
di ayat kedua, Allah juga menerangkan tentang dia itu maha hidup. Allah tidak ada Tuhan berhak disembah melainkan dia. Al-Hayyu yang hidup kekal, Al-Qayyum terus menerus mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu kemudian juga diterangkan di dalam surat Taha ayat 111. Di situ dikatakan bahwa dan semua wajah makhluk dengan berendah diri kepada Al-Hayyu, Tuhan yang maha hidup kekal, dan Al-Qayyum, Tuhan yang terus menerus mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang yang melakukan kezaliman. Jadi ayat ini sangat jelas. Allah Al-Hayyu digabungkan dengan nama Allah, maka jelas Allah Al-Qayyum. Jadi nama Allah Al-Hayyu berarti maha hidup, memuat sifat hidup bagi Allah Ta'ala. Sedangkan nama Allah Al-Qayyum berarti maha qayyumiyah. Ya, mohon nanti teman-teman yang ada di ini kira mualaf saya ditegur kalau ada yang keliru ya. Lalu kemudian dikatakan di situ, ini Al-Qayyumiyah memuat sifat qayyumiyah bagi Allah Ta'ala, yang berarti berdiri sendiri dan mengurusi makhluknya secara terus-menerus. Ya, itu yang saya harus paparkan kepada saudara, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup. Bagaimana mungkin kemudian dia bisa menciptakan kalau dia itu mati? Bagaimana mungkin dia bisa disebut Tuhan kalau dia itu mati, tidak maha hidup? Jadi kalau ada Tuhan yang pernah mengalami mati meski sedetik, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Itu makhluk. Tidak ada akal sehat yang bisa menerima sang pencipta pernah mati meski sedetik. Jadi kalau ada yang esensinya disembah, yang dikatakan pribadi lain daripada Allah, kemudian pribadi itu mempertontonkan cerita atau film di mana dia mati sejenak, apalagi sampai 3 hari, itu bukan Tuhan. Demi akal sehat, demi Allah, itu bukan Tuhan. Itu adalah hantu minimal yang seperti itu. Jadi ketika sahabat-sahabat sekalian, ya, termasuk saudara Rudi, mempertanyakan tentang apakah yang saya sembah itu adalah Al-Hayyu, itu jawabannya. Apakah dia hidup? Jelas dia memiliki sifat Al-Qayyum, Al-Hayyu yang maha hidup dan kekal selama-lamanya untuk mengurus makhluknya. Lalu kemudian berapa menit lagi? 1,5 menit lagi. Di dalam sebuah hadits, ya, dikatakan begini, dari Umar bin Murrah, beliau berkata, aku mendengar Bilal bin Yasir bin Sa'id berkata, bapakku bercerita kepadaku, dan kakekku dia mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa, ya, kata Rasulullah, barang siapa mengucapkan astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, tidak ada yang berhak diibadahi selain dia, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, yang maha qayyumiyah, aku bertobat kepadanya, diampuni dosanya walaupun dia pernah lari dari medan perang. Ada beberapa dalil, ada beberapa hadis yang sahihah yang menerangkan bahwa sang pencipta yang disembah oleh Musa, Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah sang yang maha hidup, yang mustahil mati meskipun hanya sedetik sekalipun. Ya, kembali yang saya katakan tadi, sifat Allah al-awwal, wal-akhiru, dan seterusnya, itu adalah merupakan rangkaian daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh sang pencipta. Dia awal, dia tidak memiliki akhir, dia tidak memiliki awal, tetapi dialah segala-galanya. Tidak ada yang mendahulinya, tidak ada yang akhir setelah dia. Maka kembali kepada dia maha hidup, dia maha kekal. Terima kasih. Baik, jawaban yang sangat tegas dan menggelegar, ya, membuat kita semua terkesima, ya, termasuk Bang Rudi sepertinya. Baik, waktu habis sayang sekali. Selanjutnya Akhi Zuma untuk bertanya kepada Bang Rudi Yohanes. Silahkan Bang. Baik, saya kali ini bertemu dengan seorang debater yang sangat jujur, ya, sahabat saya Bang Rudi, yang mengatakan Yesus itu tidak mati. Artinya ketika diimani Yesus itu tidak mati, berarti dia tidak bangkit. Ketika Yesus itu tidak bangkit, berarti dia menembus dosa. Ketika tidak menembus dosa, maka saatnya Kristen gulung tikar. Karena konsep daripada kekristenan itu berdiri di atas fondasi Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh, mati, menyerahkan nyawanya, ya, lalu kemudian bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa-dosa manusia. Kalau itu Anda pungkiri, satu, Anda berada di kubu saya, tidak mengimani Yesus itu mati. Lalu kemudian Anda mencoba menjadikan Yunus sebagai tanda-tanda. Betul, jadi Yesus itu tidak mati. Nah, bagaimana dengan dalil-dalil dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa Yesus itu mati? Seperti misalnya di dalam Yohanes, Matius, dan hampir semua kitab yang habis sudah di kanon itu mengajarkan bahwa Yesus itu mati. Dan Anda akan diserang sama Kristen-Kristen lain ketika Anda mengatakan Yesus mati. Maka pertanyaan saya kembali adalah, apakah Tuhan itu yang mengutus Musa, yang disembah oleh para Bani Israel, itu pernah menjadi mayat? Silakan. Oke, pertanyaan yang baik. Sudah dipahami Bang Rudi? Oh, paham sekali. Oke, baik. Silakan Bang Rudi, 7 menit waktu Anda untuk menjelaskan. Waktu meluncur seiring dengan Bang Rudi menjawab. Silakan.
Saya jelaskan ya, sebentar. Saya cari dulu ayatnya. Saya lupa-lupa juga ini karena banyak sekali. Ya. Ya. Sebentar. Ditahan. Jalan terus, jalan terus saja. Enggak apa-apa. Sayang waktunya, Bang Rudi. Sebentar, enggak apa-apa. Nah, Rasul Paulus mengatakan, ini saya bukakan ya ayatnya. Roma 6. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Halo? Ya, silakan. Ya. Roma 6 ayat. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan ketika mengenai baptis, sama seperti Yesus katanya, kamu dikubur. Ketika dibaptis itu diperumpamakan seperti dikubur, ya, dan kamu bangkit hidup kembali dengan lahir baru. Pertanyaannya, apakah kita betul-betul mati? Tidak. Baptis itu dijelaskan Rasul Paulus sama dengan kematian Yesus. Arti bangkit di situ tidak harus dibunuh mati baru bangkit, tidak. Karena Yesus sudah mengatakan sendiri, ya, bahwa aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Artinya apa? Di situ Yesus ingin mengatakan, sama seperti orang tertidur, sama seperti Lazarus. Semua orang mengatakan dia sudah mati. Tuhan Yesus mengatakan tidak, dia tidur. Demikian juga Yesus tidak mati. Sama dikatakan Rasul Paulus, sama seperti baptis, ya kan? Kamu dibaptis, itu adalah menggambarkan Yesus dikubur, katanya ketika diselam, ya, dan muncul kembali sama dengan bangkit, lahir baru. Sama dengan ketika Yesus berkata lahir baru, ada yang bertanya, loh kok lahir baru lagi Tuhan? Kami kan sudah dilahirkan. Apakah kita mengatakan lahir itu harus dari rahim lagi kembali? Tidak. Bisa dipahami ya. Jadi saya tetap berpedoman kepada Matius tadi, di mana dikatakan bahwa sama seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan 3 hari, demikian juga anak manusia. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Mau ada Kristen suka kepada saya, mau ada Kristen memusuhi saya karena ayat itu, saya tetap berdiri teguh pada pendirian saya. Yesus tidak pernah mati secara fisik, ya, sama seperti dibaptis. Rasul Paulus mengatakan orang dibaptis tidak pernah mati secara fisik, tidak pernah itu. Itulah yang mau dijelaskan Rasul Paulus. Memang dikatakan kalau tidak ada kematian tidak ada kebangkitan, betul. Orang melihat Yesus dari luar goa, wah sudah diturunkan mati, dimasukkan ke dalam goa, dikubur, itu mati kan? Sudah itu tidaknya bangkit, oh hidup berarti bangkit begini. Dari dalam kubur Yesus tidak pernah mati. Jadi ada dua wilayah ya, wilayah dalam kubur dan wilayah luar kubur. Semua kalimat ungkapan yang mengatakan Yesus mati dan bangkit itu dari luar kubur, tidak dari dalam kubur. Kecuali pada saat itu dipasang CCTV dan kita lihat Yesus mati, dikabarkan misalnya jam modern sekarang, betul, maka saya akan meninggalkan Tuhan seperti itu Tuhan yang mati. Ini ucapan saya. Jika betul Tuhan Yesus itu mati di dalam itu tidak seperti Yunus, saya tinggalkan Tuhan itu, berarti kau bukan Tuhan, bisa mati. Nah, saya sering membuat perumpamaan kepada orang mengenai YouTube video call ini sekarang ini. Saya buat gini, dia mati. Apakah saya yang asli mati? Tidak. Apakah dia mati permanen? Tidak, saya hidupkan kembali. Sama seperti orang tertidur. Hanya tidur, habis itu bangun. Tidak ada masalah. Nah, saya tertarik dengan ucapan Zulkifli M. Abbas bahwa Allah yang dia sembah adalah yang Allah yang hidup. Artinya Zulkifli M. Abbas tetap menyatakan Al-Ikhlas ayat 4, tidak ada yang setara dengan dia. Ternyata manusia mengambil rupa Allah harus kamu akui, tidak bisa kamu tiadakan. Saya tidak mengatakan pencipta ini, saya ingin mengetahui ternyata bahwa Allah yang kamu sembah adalah memberi rupanya kepada manusia, bahwa manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kebenaran itu di Kejadian 1 ayat 26 tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Mau kamu bilang Allah itu adalah zat, silakan. Tetapi pada intinya kamu sudah mengakui bahwa Allah yang kamu sembah adalah Allah yang hidup. Hidup itu hanya ada diberikan kepada makhluk, makhluk hidup dan makhluk mati. Tidak ada yang lain. Dan sifat itu kamu bilang ada pada Allah. Dan itu ada pada manusia juga. Manusia memiliki sifat hidup dan sifat mati. Lebih hebat manusia bisa hidup bisa mati. Kan demikian kalau kita bilang dua sifat ini. Tetapi kamu bilang hidup. Al-Quran juga menjelaskan. Semua yang memiliki jiwa atau sumber kehidupan itu adalah jiwa. Itu sebabnya di surah Maryam ayat 17. Dikatakan Allah mengutus roh kami katanya kepada Maryam. Mengapa Allah mengakui dia memiliki roh? Yohanes 6 ayat 63 tidak terbantahkan bahwa rohlah yang menghidupkan. Bible itu adalah kitab suci paling sempurna menurut saya. Ya, selain saya memang masih mempercayai, saya kan lagi mencari bahwa Al-Quran juga kitab paling sempurna, tidak diedit-edit, tidak terjemah, paling lengkap. Dan si Zul malam ini sudah membuktikan bahwa Allah yang dia sembah itu serupa dengan makhluk yang dia ciptakan. Tidak boleh dibantah. Itulah sebabnya Bible Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itulah sebabnya isi Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Maha mendengar, terserah bentuk pendengarannya bagaimana kita nggak tahu. Tetapi dia mendengar seperti manusia mendengar.
dia bersuara, artinya suara yang keluar atau gelombang yang keluar memiliki arti. Sama seperti kita manusia, terserah bagaimana cara mengeluarkan suaranya kita nggak tahu, karena kita tidak pernah melihat wujud Tuhan. Dia maha melihat, sama seperti manusia melihat. Terserah bagaimana bentuk mata atau bentuk penglihatannya, tetapi dia melihat. Ya Jul, terima kasih. Malam ini kamu sudah membuktikan bahwa Allah yang kamu sembah itu tidak beda dengan manusia ciptaannya. Karena di kitab suci kami dijelaskan itu, bahwa manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Itulah sebabnya ditaruh kepada Allah, memiliki tangan, berbicara, melihat, mendengar. Ada itu semua yang ada di dalam diri manusia. Oke, sekian dan terima kasih. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dan menyimak diskusi. Ini lumayan panas lah ya. Teman-teman boleh memberikan komentar dan mungkin bisa juga mengulang supaya dapat belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh apologetik Kristen dan juga apa yang disampaikan oleh Ustaz Zuma. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, satu berkat atau kebahagiaan atau tanggung jawab bagi kita bahwa kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kita mengenai iman kita yang mungkin disalahpahami atau dipertanyakan atau diajarkan salah, ditafsirkan salah dengan kebenaran yang sejati, yaitu melalui Alkitab. Zaman ini zaman bagaimana banyak orang sangat suka membahas Alkitab. Kita melihat tayangan-tayangan di media bahwa para muslim atau para mualaf atau ustadz-ustadz sudah lebih doyan membahas Alkitab dibandingkan membahas kitab suci mereka sendiri. Kalau mereka sudah membahas dengan tafsiran-tafsiran mereka, apalagi para polemikus dan juga para mualaf, mereka menafsirkan seenaknya sendiri. Maka tujuan kita adalah untuk meluruskan dan mempertanggungjawabkan supaya bola-bola liar yang ditampilkan oleh narasi-narasi, tafsiran-tafsiran liar itu tidak membuat orang menjadi buta selama-lamanya. Wow, walaupun sebenarnya Alkitab itu sudah benar-benar terbukti, sudah fakta sejarah, walaupun dipertanyakan itu tidak mungkin dapat digeser kebenarannya. Oke? Nah, teman-teman, kita kembali ke topik apa yang dibahas atau kita putar barusan. Ya, teman-teman, jika ada masukan atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar supaya saya juga bisa belajar dari komentar teman-teman. Nah, kalau kita mendengar ya teman-teman, kalau kita mendengar apa yang menjadi respon daripada Ustadz Zuma atas pertanyaan dari apologetik Kristen ini, maka sangat disayangkan bahwa jawaban-jawaban itu hanya untuk menertawakan dirinya sendiri. Hanya karena dasar definisi atau definisi istilah menggunakan Islam atau Muslim, penundukan kepada Allah, maka semua nabi mulai Adam, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya menjadi Islam, Muslim. Hal ini sangat disayangkan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan oleh apologetik Kristen ini dibuat oleh Ustadz Zuma mengarang bebas yang justru membuktikan bahwa Islam di dalam di masa-masa Adam, Musa dan lain sebagainya, nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada. Maka kalau dibilang oleh karena dasar penundukan istilah itu, maka sungguh sangat prematur narasinya, argumentasinya. Kenapa prematur? Karena tidak ada yang dapat membuktikan bahwa di zaman para nabi, mulai dari Adam, walaupun Adam bukan nabi ya, Musa, tidak ada yang dapat membuktikan mereka beragama Islam atau menjadi Islam. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam satu definitif Islam itu sendiri atau Muslim, maka Anda menyimpulkan bahwa Islam sudah ada sejak dahulu. Itu kan sungguh prematur sekali. Maka harus ada yang dapat membuktikan itu. Kalau memang Islam itu sudah ada, Quran sudah ada di zaman Musa, maka sewajarnya atau simpelnya harusnya Musa tidak menerima lagi Taurat. Kan benar sekali itu argumentasi daripada apologetik Kristen ini. Nggak usah deh kita misalnya panjang lebar atau berpikir keras. Kalau memang Quran atau Islam sudah ada di zaman para rasul lagi, para nabi, Musa lah saya bilang, Ibrahim gitu, maka Musa tidak mungkin lagi menerima Taurat. Kalau sudah ada Quran atau sudah ada Islam atau dia menganut Islam, maka argumentasi prematur ini tidak perlu capek-capek mencari literatur, itu terbantah sendiri. Uang Quran atau Nabi Muhammad SAW sang baginda itu baru hadir atau baru datang, Islam baru datang di abad 67. Lalu zaman Musa itu jauh sekali, ribuan tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenal Quran? Itu jelas tuh. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini. Mereka tidak mengenal Quran. Jangankan mereka, Yesus sendiri pun tidak mengenal Quran. Ya, tidak mengenal Quran. Jadi kalau kita mau melihat secara total, secara gamblang, ayolah jujur, tidak ada salahnya kalau Anda mengatakan, ya, agama kami lahir datang melalui
melalui pada abad ke-7 waktu Sang Baginda. Lalu kami tak mentaatinya, kami mengikuti perintahnya. Pede sajalah berdiri di dalam keyakinan Anda. Itu aja intinya. Jangan comot sana, nyantolkan di sana gitu supaya semakin kuat. Nggak begitu gitu ya. Berkeyakinan itu kalau kamu anggap keyakinanmu itu benar, pasti maka kamu harus tepat berdiri ketika dia lahir kapan gitu loh. Jangan karena definitif maka dinarasikan atau diargumentasikan, oh sudah ada di zaman Musa. Sedangkan Musa mendapatkan Taurat. Bagaimana nyambungnya ketika mereka sudah menjadi Islam, Taurat datang. Nggak cocok begitu ya. Nah, teman-teman Kristen, mari terus belajar firman Tuhan. Karena ada banyak saat ini orang-orang yang sangat mencocok segala macam gitu ya. Supaya kelihatan masuk akal, ternyata tidak masuk akal. Jadi apapun yang disampaikan oleh Ustaz Juma ini merupakan argumentasi prematur yang mudah dibantah tanpa literatur. Ya, tanpa literatur. Mudah dibantah, mudah dilawan argumentasinya. Dan di sini teman-teman, dia tidak perlu mempraktekkan besar suaranya, nggak ada artinya. Karena dengan sendirinya, dia dihajar oleh argumentasinya sendiri. Teman-teman, mari cerdas, tidak usah kepanasan, karena kita meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Lakum dinukum seperti yang Anda imani, ya. Lakum dinukum waliyadin, ya gitu ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau memang Anda berpercaya Quran, hadis, dan lain sebagainya, ya imanilah itu. Tanpa mencomot-comot atau mencampur adukkan, apalagi sampai bermimpi ke Musa, ke Adam, Musa, Ibrahim, dan lain sebagainya. Jauh sekali ya. Itu tidak ada literatur yang dapat membuktikan bahwa mereka beragama Islam. Kalau karena definitif, ya semua orang bisa menyamakan. Oke? Semoga cerdas, tidak perlu kepanasan. Mari kita terus mencerdaskan banyak orang, mencerdaskan umat dengan argumentasi-argumentasi yang valid. Oke? Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.